Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis besaran. Sebagaimana dalam video saya sebelumnya sudah diterangkan bahwasanya besaran dibedakan menjadi dua macam, yaitu berdasarkan jenisnya dan berdasarkan arahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang besaran yang dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu dibagi menjadi dua macam. Pertama ada besaran pokok, satunya ada namanya besaran turunan. Oke, pertama-tama apa sih besaran pokok itu? Besaran pokok itu adalah besaran dasar ya. Pertama ini dasar. Kemudian karena besaran dasar dia tidak diturunkan atau tidak diperoleh ya dari besaran lain. Yang pertama. Kemudian yang kedua, besaran ini sudah ditentukan pertama ya. Yang awal kali yang ditentukan yaitu besaran pokok ini. Jadi sebelum ada besaran-besaran lain, besaran pokok ini ditentukan terlebih dahulu ya. Dia ditetapkan secara internasional sehingga nilainya di seluruh dunia ini sama semuanya. Jumlahnya ada 7. Adapun besaran turunan ini berarti dia adalah besaran yang diturunkan atau diperoleh dari besaran pokok. Jadi asalnya besaran turunan ini dari besaran pokok. Kemudian jumlahnya ya ini sangat banyak ya, banyak sekali ya. Pokoknya dia selain besaran pokok ya. Selain besaran pokok ini adalah besaran turunan. Besaran pokok apa aja 7 itu? Jadi dari 7 itu kita bikinkan tabel di sini. Pertama kita bikin simbolnya, kemudian besarannya, satuan, kemudian terakhir di sini kita sebut ada dimensi. Nah, dimensi nanti dimiliki oleh dimensi dasar ya, yang dimiliki oleh besaran pokok. Oke, ini saya turunkan. Pertama, ini ada besaran panjang, simbolnya macam-macam. Biasanya L, bisa length, bisa X pada X kartesian, bisa Y, bisa R, ya macam-macam. Ini besaran panjang, intinya dia besaran panjang. Dia punya satuan meter. Ini satuan yang SI ya, standar internasional. Nanti kita bahas di bagian satuan juga. Ini oke, dimensinya L untuk length. Kemudian ada M, simbol ini untuk massa. Ya, ini satuannya kilogram atau kg. Dimensinya M gede. Oke, adapun dimensi biasanya penulisannya dikasih kurung kotak seperti ini. Ini penulisan dimensi biasanya. Ketiga ada suhu. Suhu. Oke. Salah, ini simbol ya. Suhu simbolnya T besar, temperatur. Satuannya Kelvin. Jadi SI-nya suhu ini pakai Kelvin, bukan pakai Celsius. K. Adapun dimensinya yaitu theta. Ini suhu. Theta. Kemudian ada T kecil untuk time, ini waktu. Satuan SI-nya yaitu sekon, S kecil. Dimensinya T besar. Kemudian ada lagi panjang masa suhu waktu, ada I. Ini untuk kuat arus listrik ya. Satuannya yaitu ampere. Disingkat A. Ini kuat arus listrik, dimensinya yaitu I gede ya, sama kayak simbolnya. Kemudian ada lagi tentang
intensitas cahaya. Ini sama simbolnya I juga. Ini satuannya kandela atau singkat biasanya CD. Ini cahaya dimensinya J gede. Terakhir ada N ya. N ini untuk jumlah zat ya, satuannya mol atau mole biasanya seperti itu. Dimensinya N besar. Jadi inilah besaran-besaran pokok yang jumlahnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Besaran-besaran pokok ini tidak diperoleh, ini ditentukan secara dasar, secara internasional, dan ditentukan terlebih dahulu nilainya sebelum besaran turunan. Adapun nanti besaran turunan itu besaran-besaran yang diperoleh dari besaran pokok. Berikutnya besaran turunan. Ini sangat banyak sekali. Intinya besaran turunan ini diperoleh dari besaran pokok. Contohnya volume. Ini besarannya. Ini simbolnya. Kemudian ini satuannya. Oke, contoh besaran luas. Ini kan L gede sama dengan bisa panjang kali lebar. Intinya ini kan panjang kali panjang ya, satuannya meter kuadrat. Kemudian volume atau V besar ini kan sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, satuannya meter pangkat 3. Ini kan besaran turunan ya. Jadi luas ini diperoleh dari panjang sama kalikan panjang. Nah, dari besaran pokok tuh panjang sama panjang. Ya, kalau volume besaran pokok panjang ini kan sama panjang semuanya. Kemudian ada lagi massa jenis atau rho ini yaitu M per V. Nah, massa per satuan volume, satuannya kilogram per meter kubik. Ini ada massa dibagi dengan panjang kali panjang kali panjang. Ada lagi berat jenis. Ini S, berat jenis itu ya W, beratnya, weight ya, per volume. Nah, ini satuannya Newton per meter kubik. Ada lagi kecepatan. Kecepatan ini V kecil, velocity, sama dengan S space per time, jarak per waktu. Ini meter per sekon. Ada lagi percepatan atau A kecil untuk akselerasi, yaitu apa ini? S atau V per T. V-nya kan meter per second, dibagi second, ya meter per second kuadrat. Lagi gaya atau force ya, itu kan dapat F sama dengan M kalikan A, satuannya Newton sama dengan kilogram meter per second kuadrat. Dan masih banyak lagi. Salah satu contohnya, atau saya tuliskan saja yang lain, kita ada tekanan, kemudian ada usaha, debit, ya, ini besaran turunan semua. Daya, kemudian ada lagi momentum, impuls, kemudian momen gaya, ada medan magnet, medan listrik, kemudian ada lagi muatan listrik, satunya kolom itu ya, muatan listrik. Ada lagi tegangan atau beda potensial, atau potensial listrik juga bisa. Kemudian ada kalor jenis, kapasitas kalor ya, dan lain-lain. Jadi besaran turunan sangat banyak sekali. Kemudian bagaimana penerapan dimensi? Ya udah, besaran pokok sudah, besaran turunan sudah. Nah,
dimensi itu digunakan untuk, jadi di sini aja langsung ya. Dimensi ini digunakan untuk menyatakan besaran turunan ya terdiri dari besaran pokok. Jadi agar tahu aja suatu besaran turunan tadi terdiri dari besaran pokok apa. Contoh paling sederhana, kita tulis di sini sampingnya untuk nilai dimensinya. Untuk luas ini meter pangkat 2, ini kan panjang, berarti dimensinya sama dengan L pangkat 2. Volume, ini kan juga panjang semua ya, meter pangkat 3, berarti L pangkat 3. Kemudian massa jenisnya ada kilogram per meter kubik. Kilogram ini kan massa. Nah, pakai M per meter pangkat 3, berarti kalikan L pangkat minus 3. Jadi pada penulisan dimensi ini satu garis lurus ya, cuma nggak ada yang bentuk pecahan. Jadi kalau ini kan M per L pangkat 3, ini kita naikkan ke atas. Kemudian ada lagi berat jenis, Newton per meter kubik. Kalau kita pecah Newtonnya ini kan kita jadikan besaran yang paling dasar dulu, jadinya kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian ini per meter pangkat 3, ini kan bisa kita coret. Jadinya kita punya kilogram per sekon kuadrat meter. Oke, berarti ini dimensinya ini kan kilogram massa. Ini ada M, kemudian ada meter ini, berarti L ya, pangkatnya min 1, S sekon time, berarti T pangkat min 2. Dan kecepatan meter per sekon, ini kan panjang per waktu, berarti tinggal panjang ini berarti L, kemudian sama T pangkat min 1. Percepatan berarti L pangkat T pangkat min 2. Kemudian gaya, tadi gaya udah kan, kilogram meter per sekon kuadrat berarti M, kemudian ada L, kemudian ada T pangkat min 2. Oke, dari sini kita udah ketahuan, misalkan ya kecepatan. Oh, ternyata kecepatan ini terdiri dari besaran pokok panjang dibagi sama waktu. Gaya, satuan Newton. Ternyata satuan Newton ini terdiri dari besaran massa kalikan panjang dibagi waktu pangkat 2, seperti itu. Jadi dimensi hanya digunakan untuk mengetahui bahwa besaran-besaran turunan tadi terdiri dari atau tersusun dari besaran pokok apa. Seperti itu. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.